Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada. Tentu hari ini lebih baik daripada kemarin, dan pasti besok hari lebih baik daripada hari ini. Sebab Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita dan ada di dalam kita. Hari ini merupakan hari yang baik, di mana beberapa menit ke depan kita akan merenungkan, membahas firman Tuhan, serta menggali kebenaran firman-Nya, sehingga kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran tersebut memerdekakan kita. Tema kita pada hari ini adalah Roh Kudus sudah diutus Bapa. Hari ini merupakan tanggal 31 di bulan Mei tahun 2020, dan tepat hari ini merupakan hari Pentakosta. Sebelum kita membahas tentang Roh Kudus sudah diutus Bapa, adalah lebih baiknya kita membaca ayatnya terlebih dahulu, yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini berbicara tentang tujuan daripada Roh Kudus itu dicurahkan. Tetapi kita mesti mengerti dulu, kalau kita bicara hari ini tepat hari Pentakosta, tanggal 31 Mei, hari yang terakhir di bulan ini, dan di mana 10 hari lalu mundur ke belakang, tanggal 21 Mei kita merayakan hari kenaikan. Dan di bulan April akhir kita merayakan Paskah atau Pesah. Kita lebih dulu belajar makna tentang Pentakosta. Arti daripada Pentakosta dalam bahasa aslinya adalah hari yang ke-50. Maksudnya adalah 50 hari setelah orang Israel merayakan Paskah, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Lalu, apa arti Paskah? Arti Paskah yang sudah pernah saya bagikan, Bapak Ibu juga bisa mencari khotbah saya tentang Paskah. Artinya adalah pesah, atau skip, atau dilewati, atau Passover. Dari ada dua hal dalam perjanjian lama, dilewati atau skip atau Passover dari perbudakan di Mesir dan dari kematian massal, di mana malaikat maut membunuh manusia dan juga binatang-binatang yang tidak ada tanda darahnya di rumahnya. Jadi Pesah itu atau Paskah itu dilewati melalui pengorbanan anak domba. Anak domba disembelih, dagingnya dimakan dengan roti tanpa ragi dan juga sayur pahit, sementara darahnya dioleskan di ambang dan tiang pintu rumah. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, arti Pesah atau Paskah itu dilepaskan dari perbudakan dunia, lalu kemudian dibebaskan juga dari kematian, yang artinya kerugian, kegagalan, atau mati kekal. Dan itu melalui darah anak domba Allah yang adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus tepat pada Paskah 2020 tahun yang lalu, Dia mati, darahnya tercurah, dan kita memperoleh kehidupan. Yang uniknya, dalam perayaan Pentakosta, baik di perjanjian lama dan perjanjian baru, ada dua hal yang sangat bertolak belakang jelas. Dalam perjanjian lama, saya catat dengan jelas di sini, di mana hari ke-50 setelah Paskah, atau setelah bangsa Israel keluar dari Mesir melalui pembebasan darah anak domba itu, ternyata hukum Taurat diturunkan hari yang ke-50
Dan pada saat itu 3.000 orang binasa. Dan itu tercatat dalam Keluaran 32 ayat yang ke-28, di mana tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. 3.000 orang. Yang menariknya, dalam Pentakosta Perjanjian Baru yang tercatat dalam Kisah Rasul 2 ayat yang 41, dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi kalau kita lihat, Pentakosta Perjanjian Lama membawa kematian, Pentakosta Perjanjian Baru membawa kehidupan. Dan yang luar biasanya, orang mengerti, memahami bahwa Pentakosta itu artinya Roh Kudus dicurahkan. Ya, betul, itu Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat dicurahkan, diturunkan, dan tidak ada yang bisa satu orang pun untuk menjalankan hukum tersebut dengan sempurna. Sementara di Perjanjian Baru, ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus diutus oleh Bapa, tujuannya adalah untuk menghibur, menuntun, menolong, dan melindungi. Di mana 2020 tahun yang lalu, setelah Yesus mati, bangkit, dan naik, ada kejadian yang tak biasa setelah 10 hari kenaikan Yesus, atau tepatnya hari yang ke-50, yang tadi sudah kita bahas di awal, Pentakosta, hari ke-50, setelah Paskah dicurahkannya Roh Kudus. Tiga tujuan dan alasan Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, sesuai dengan Yohanes 14 ayat yang 26. Yang pertama, tugasnya menghibur. Ada di situ dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Sebab kata penghibur di situ dalam bahasa aslinya ditulis dalam kata parakletos. Parakletos artinya ada 3 ternyata, yaitu helper atau penolong, counselor atau pembimbing, ya, penasehat, dan juga advocate atau pembela. Yang kedua, sesuai dengan ayat tersebut kita bisa membaca ada kata mengajarkan segala sesuatu. Di situ dikatakan mengajarkan segala sesuatu. Kata segala sesuatu ini artinya tak terbatas. Di situ bisa bicara mengenai soal bisnis, soal usaha, soal karyawan, soal rumah tangga, soal hubungan persahabatan, dan yang lain-lain. Jadi kadangkala kita meminta advice, meminta saran, tidak salah, ya, tidak salah untuk meminta pengajaran daripada pemimpin rohani, baik itu gembala, bapak rohani, kakak rohani, tidak keliru. Tetapi satu waktu alami sendiri ketika gembala, baik itu kakak rohani atau bapak rohani, sementara mereka kita butuhkan dan tidak ada, yakinlah Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu yang kita hadapi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, mengingatkan semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Di sini yang diingatkan bukan sakit hatinya kita sama orang lain, betapa bencinya kita kepada orang lain, tidak mengingatkan masa lalu kita, tidak mengingatkan dendam kita, tidak mengingatkan amarah kita, tidak mengingatkan ketidaksetujuan kita dengan sahabat kita, dengan pasangan kita, tidak. Tetapi mengingatkan semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi hari ini, kabar baiknya saudaraku yang terkasih, adalah rencana Allah Bapa yang begitu hebat dan dahsyat. Jika dahulu Yesus Kristus kepada murid-muridnya menghibur, mengajar, dan mengingatkannya dalam kedekatan, karena 12 muridnya selalu bersama-sama dengan Yesus, sekalipun Yudas gagal. Tetapi hasil mereka luar biasa, seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, dan yang lain-lain. Apalagi sekarang saudara dan saya adalah murid Kristus yang dimana sudah diinvestasikan Roh Kudus di dalam saudara dan saya.
Sudah ada Roh Kudus di dalam saudara dan saya yang telah bersemayam, bahkan tinggal tetap di dalam kita. Jadi saya yakin saudara dan saya seharusnya lebih luar biasa lagi daripada murid-murid Yesus yang 12 tersebut. Ambil intisarinya, ambil maknanya, renungkan baik-baik bahwa tugas Roh Kudus yang diutus oleh Bapa tujuannya adalah menghibur kita atau menolong atau mengkonselor kita dan juga menjadi advokat pengacara kita. Yang kedua, mengajarkan segala sesuatu kepada kita tentang banyak hal. Yang ketiga, mengingatkan semua yang telah Tuhan katakan atau mengingatkan firman Allah yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan, membuat kita menjadi kuat dan menjadi murid-murid Kristus yang disertai oleh Roh Kudus. Salam kebenaran yang memerdekakan.